Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang perusahaan dan sahamnya Nike. Ya, Nike adalah perusahaan sepatu dan juga aparel olahraga ya. Jadi nggak cuma sepatu saja yang sahamnya tuh sangat menarik untuk kita miliki Sobat Investor. Karena perusahaan Nike ini tergolong perusahaan yang sangat defensif dan sangat bisa bertahan dalam jangka panjang. Karena Nike sendiri sudah berdiri cukup lama ya, dan sepertinya akan terus berkembang karena kita tahu ya yang namanya manusia itu selalu membutuhkan pakaian yang berkualitas dan juga sepatu yang berkualitas untuk berolahraga, dan Nike menyediakan itu Sobat Investor. Jadi jika Sobat Investor tipe investor yang galau kalau perusahaannya tiba-tiba misal bangkrut, Nike ini kemungkinan tidak seperti itu ya, karena Nike ini kemungkinan masih akan terus bisa bertahan mungkin 50 atau 100 tahun lagi Sobat Investor. Nah, kita lihat di sini ya, sebenarnya perusahaan Nike itu memang sudah berdiri cukup lama, yaitu didirikan tahun 1964 ya, tanggal 25 Januari di Eugene, Oregon, United States, dan didirikan oleh Bill Bowerman dan Phil Knight. Sekarang kita cek websitenya Sobat Investor. Produk-produk Nike itu memang sangat banyak di sini kita lihat. Untuk sepatunya saja itu produknya ada untuk lifestyle, running, basket, Jordan football dan sebagainya. Sedangkan clothingnya juga sangat banyak. Sekarang coba kita cek ya untuk salah satunya itu. Anggaplah sepatu untuk running di sini. Ini sepatu untuk running juga berbagai jenisnya dengan harga yang mantap sekali Sobat Investor. Satu sepatu aja bisa sampai 2.389.000 ya, dan ada yang 3.209.000. Jadi sepatu-sepatu Nike itu bisa dikatakan sebagai sepatu yang cukup premium Sobat Investor. Nah, kita lihat selain sepatu, jaket juga ada. Jaket juga bermacam-macam ya. Sedangkan untuk perempuan juga nggak kalah banyaknya. Produk-produk Nike cukup variatif, mulai dari laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak Sobat Investornya. Dan range-nya juga terdiri dari sepatu dan juga baju, kaos, dan celana Sobat Investor. Cukup lengkap dalam hal portofolionya yang menjadikan dia itu sangat defensif ya. Nah, sekarang kita cek sahamnya di Google Finance. Ini dalam 5 hari terakhir ternyata naik tipis sebesar 2,72%. Dalam 1 bulan terakhir masih turun 1,4%. Dalam 6 bulan terakhir naik 8,74%, dan dalam 1 tahun terakhir Sobat Investor naik 16% ya. Dalam 5 tahun terakhir itu ternyata sudah naik cukup signifikan sampai 225%. Untuk harga saham sekarang diperdagangkan di harga $165 ya. Nah, terlihat di sini ya, Nike itu adalah tipe perusahaan yang slowly growth, artinya terus bertumbuh tapi pertumbuhannya tidak eksponensial ya, tidak seperti perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, Netflix, dan juga Apple, enggak seperti itu. Nike itu lebih lambat pertumbuhannya, tapi karena pertumbuhannya cukup lambat, volatilitasnya juga tidak terlalu besar ya. Tapi kalau kita lihat dalam 5 tahun terus bertumbuh Sobat Investor. Kita lihat lagi secara market capital, Nike sudah memiliki market capital sebesar 262 miliar dolar ya, angka yang sudah cukup besar ya. Jadi ukuran Nike itu setara Starbucks, Netflix, dan juga Disney Sobat Investor. Sedangkan price to earning-nya bisa dikatakan cukup premium karena mencapai 43,44 kalinya. Dan sebenarnya Nike itu price to earning-nya itu nggak mahal sih. Dari dulu memang selalu mahal karena Nike ini sangat diminati untuk investor-investor jangka panjang. Jadi mereka biasanya memang membeli dan hold dalam waktu yang cukup lama ya, jarang menjual. Sedangkan dividennya, nah Nike ini sudah membagikan dividen cukup rutin, tapi dividennya itu tidak terlalu besar, hanya 0,74 saja setiap tahun. Itu sangat kecil ya. Tapi meskipun kecil, itu sangat rutin. Tapi jika kalian ingin dividen yang lebih besar, itu bisa memilih ke perusahaan-perusahaan properti ya. Kita lihat di sini di laporan tahunannya Sobat Investor. Sebenarnya kalau kita lihat dari laporan tahunannya itu sudah kelihatannya bahwa Nike itu memang perusahaan yang slowly growth. Jika Sobat Investor rutin mengikuti channel ini pasti tahu ya bahwa kebanyakan saham-saham teknologi itu pertumbuhannya sangat pesat. Biasanya di sini masih kecil ini candle hijaunya ini, kemudian langsung melesat tinggi biasanya kalau teknologi seperti itu. Tapi kalau Nike enggak, Nike itu cenderung lambat ya pertumbuhannya seperti ini, tapi meskipun lambat terus bertumbuh Sobat Investor. Kita lihat ya di tahun 2017 pendapatannya itu mencapai 34 miliar dolar atau naik 6%. Di tahun 2018 pendapatannya naik 5% meskipun net income-nya turun ya. Di tahun 2019 pendapatannya kembali naik sebesar 7% dan net income-nya langsung naik melesat sampai 108%. Di tahun 2020, nah ini wajar karena waktu itu
pandemi merebak ya, sehingga menjadikan orang-orang tuh nggak keluar rumah, yang artinya juga jarang membeli perlengkapan olahraga pada awal-awalnya. Tapi hebatnya Nike itu pendapatannya hanya menurun sebesar 4,38% saja Sobat Investor ya. Tapi net income-nya memang cukup terdampak ya sampai 36% ya, karena biaya-biayanya kan terus ada, biaya produksi, biaya karyawan dan sebagainya. Nah, yang mengejutkan di tahun 2021, orang-orang kembali berminat untuk berolahraga ya. Kita tahu banyak orang sekarang mulai berolahraga dan tentunya akan berefek kepada pembelian peralatan dan perlengkapan olahraga. Sehingga di tahun 2021 ya, ternyata pendapatan Nike meningkat sampai 19% dan net income-nya atau labanya itu meningkat sampai 125%. Wow. Ini peningkatan laba yang sangat luar biasa ya bagi perusahaan-perusahaan olahraga seperti Nike, Sobat Investor. Nah, surprisingly itu net profit margin-nya juga tidak terlalu kecil ya, yaitu 12,86%. Biasanya kalau saya menggolongkan net profit margin di angka 10-20% itu tergolong cukup bagus. Kalau di bawah 10% itu biasanya kurang bagus ya secara net profit margin-nya. Seperti Amazon biasanya kurang dari 10%. Nah, tapi kalau net profit margin di atas 20% itu saya golongkan sebagai perusahaan yang sangat bagus. Nah, Nike itu net profit marginnya di angka 12%, yang artinya cukup bagus tapi tidak terlalu bagus. Next, kita lihat di sini cash on hand atau kas di tangannya itu mencapai 8,9 miliar dolar. Artinya Nike ini memiliki jumlah uang yang cukup banyak secara kas, yang kemungkinan membuat Nike itu cukup mampu untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya, Sobat Investor. Nah, kita lihat secara kuartal ya. Dalam beberapa kuartal terakhir, ini dari bulan Februari ya, kuartal pertama tahun 2021. Kita lihat itu pendapatannya naik 2%, di bulan Mei naik 95%, di bulan Agustus naik sampai 15%, dan di bulan November naik 1%. Kita lihat di tahun 2021 itu Nike terlihat memiliki performa yang sangat bagus ya, hijau semua di tahun ini karena memang orang-orang tuh sangat suka berolahraga, menjadikan penjualan Nike meningkat dan laporan keuangannya juga cukup bagus, Sobat Investor. Jadi kalau kita lihat di sini dalam 1 tahun terakhir yang ternyata hanya naik sampai 16% saja, dan kita lihat dalam 6 bulan terakhir bahkan hanya naik sampai 18% saja, menurut saya sekarang adalah kesempatan yang cukup bagus ya untuk membeli Nike karena kenaikannya itu masih tidak terlalu besar ya, padahal dalam 1 tahun ini Nike memiliki performa yang sangat bagus, Sobat Investor. Next, kita lihat di situs Nasdaq, kita cek histori dividennya ya, meskipun dividennya itu tidak terlalu besar, hanya 0,7% saja, tapi kita lihat di sini historinya. Nike itu tergolong rutin membagikan dividen ya, kita lihat dari data terakhir di Nasdaq ya, dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 2021. Jadi rutin sekali dari tahun 2013 ya, data terlama sampai sekarang. Setiap tahun itu Nike terus membagikan dividen, Sobat Investor. Dan bahkan di tahun 2021 itu dividennya bahkan tidak hanya dibagikan sekali, tapi dibagikan sampai 4 kali. Itu artinya keuangan Nike itu sangat kuat ya, sampai mampu terus-menerus membagikan dividen, Sobat Investor. Next, kita lihat rekomendasi analis. Menurut saya udah jelas ya bahwa rekomendasi analis dari Nike adalah strong buy. Rekomendasi strong buy ini dihasilkan dari rata-rata 13 analis. Artinya rekomendasi ini sangat kuat ya. Tapi sekali lagi saya bilang, Nike itu hanya cocok diinvestasikan untuk jangka panjang, Sobat Investor. Karena kalau dalam jangka pendek, kita lihat dalam 6 bulan saja hanya naik sebesar 8% ya. Dalam 1 tahun hanya naik sekitar 16%, lumayan sih ya 16%. Tapi kalau dalam 5 tahun kita lihat, wow, ternyata kenaikannya bisa sampai 225%, Sobat Investor. Oke, jadi itu pendapat saya mengenai saham Nike. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di saham Nike? Tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun ya. Oke, cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.